Perkenalkan, nama saya Husain Abdul Rifa. Saya mengajar di SMPIT Darussalam Rancabuaya. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dan NIM 5252111886. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab di kelas 7 dengan materi makna sholat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya? Belum belajar, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan berdoa. Belum belajar, marilah kita berdoa mulai. Bapak akan mengecek kehadiran siswa. Salsabila hadir, Alia hadir, Jaskia, Seri Depi hadir. Pembelajaran dimulai, basi dulu sebelum pembelajaran dimulai. Dalam materi ini tentang makna sholat. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita semua harus rajin dalam melaksanakan sholat. Jangan melalai waktu dalam sholat. Kita harus tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Jadi kita harus gunakanlah waktumu dengan bijaksana. Jangan anggap masih ada waktu. Besok, lusa. Maka gunakanlah waktumu dengan bijaksana. Apa yang sekarang kita hadapi, maka itu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oke. Untuk materi selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran, anak-anak harus mengetahui yang akan dipelajari pagi ini, yaitu tujuan pembelajaran tentang menjelaskan makna sholat. Ya, bisa dilihat makna sholat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar, menguraikan pengertian keji dan munkar, menyambut kriteria sholat yang sempurna sehingga mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik, Bapak akan menanyakan, coba berapa kali dalam sehari kamu melaksanakan sholat? Berapa kali? 5 waktu. Baik, Bapak akan menanyakan kepada anak-anak semua. Barangkali ada satu atau dua yang mau menjawab. Apakah sholat mampu membentuk akhlak yang baik? Siapa yang mau menjawab? Ya, sholat mampu membentuk akhlak yang baik. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang orang yang rajin sholat namun gemar maksiat? Coba, ada yang. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengulas dulu materi yang minggu kemarin. Tentang apa minggu kemarin itu? Tentang Al-Asmaul Husna. Baik, Bapak akan membagikan yaitu tentang materi yang akan dipelajari. Nanti anak-anak dapat merangkum, membaca agar bisa nanti menjelaskan setelah kerja kelompok. Nanti ditugaskan tiap kelompok ke depan untuk menjelaskan
materi-materi yang sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompoknya. Bapak membagikan, silahkan anak-anak siapa yang mau membaca surat Al-Ankabut ayat 45 dan artinya. Saya silakan. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uya ilaika minnal kitabi wa aqimis sholatu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah dua orang yang sedang membacakan surat Al-Ankabut ayat 45, sekarang siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya, Pak. Silakan. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang rajin dan khusyuk dalam salat akan terbiasa mengingat Allah. Hal ini membuatnya menjauhi perbuatan dosa seperti kebohongan, kemalasan, dan kejaliman. Membaca surat Al-Ankabut ayat 45, Bapak akan menjelaskan tentang makna sholat yang terkandung dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu pembahasan pada kali ini bisa dilihat di layar. Makna sholat, arti kata sholat dari segi bahasa berarti apa? Berdoa, sedangkan menurut istilah atau syara artinya ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Kemudian sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan, pergerakan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, taslim. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Dengan demikian, sholat dapat menjadi media permohonan dan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Setelah Bapak menjelaskan tentang makna sholat, lalu silakan peserta didik membuat kelompok, dibagi 4 kelompok. Terus tadi yang sudah Bapak bagikan tentang materi tentang sholat, kalian telaah, ringkas, baca dulu semuanya, lalu diskusikan dalam kelompok, dan nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan perwakilan 1 atau 2 orang. Silakan buat kelompok. Orang yang sungguh-sungguh benar-benar dalam sholatnya, maka orang itu akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar sesuai dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
Waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alaya sadaqallahu adim. Itu sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa yang dimaksud dengan fahsa? Fahsa itu yang berhubungan bisa dalam kehidupan kita sehari-hari itu berupa seperti kelakuan kita seperti yang suka maksiat, maksiat mata, maksiat telinga. Terus munkar itu bisa masuk ke dalam kategori atau perbuatan-perbuatan kita yang keji, menyolong, berbuat jelek kepada teman-teman atau kepada orang lain, perbuatan-perbuatan keji. Orang yang benar-benar melaksanakan sholatnya, maka dia akan terhindar, setidaknya bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar yang tadinya suka melaksanakan maksiat atau maksiat mata, suka melihat atau perbuatan-perbuatan maksiat. Setelah orang itu melaksanakan sholatnya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan bisa mencegah yang tadinya bisa melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar yang tadinya gemar maksiat, yang tadinya suka melaksanakan maksiat, maka setidaknya sedikit demi sedikit dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Terus munkar, orang yang tadinya suka melaksanakan perbuatan-perbuatan tercela, yaitu perbuatan seperti mencuri atau bakhil, tidak suka menolong kepada orang lain. Ketika orang itu benar-benar dalam melaksanakan sholatnya dengan sungguh-sungguh, maka sifat-sifat munkar itu sedikit demi sedikit akan bisa hilang dari dirinya, karena itu hikmahnya orang yang sudah sungguh-sungguh benar-benar dalam melaksanakan sholatnya yang 5 waktu. Baik, setelah Bapak membagikan materi tentang makna sholat, nah, ini bentuk pertanyaannya. Ini untuk kelompok 1. Nah, nanti setelah anak-anak membaca ini, lalu ini lihat diskusikan pertanyaan berikut ini. Mengapa sholat dapat memberikan ketenangan hati? Nanti diskusikan oleh kalau yang sudah mengerjakan, nanti masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik anak-anak, apakah sudah mengerjakannya? Kalau sudah, silahkan. Mau kelompok berapa dulu ke depan untuk mempresentasikan? Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kelompok selanjutnya 3. Kelompok 3 silakan ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, mengapa sholat dapat memberikan ketenangan hati? Satu, sholat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya silakan menjelaskan hasil dari diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sholat, makna sholat. Satu, mengapa sholat dan dapat memberikan ketenangan hati. Ketika seseorang salat dengan khusyuk, ia sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Hal ini menumbuhkan rasa dekat dengan Sang Pencipta, menenangkan pikiran, dan menghilangkan kecemasan. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Al-Ra'd ayat 20. Hati menjadi tenang karena selalu ingat Allah, dan tubuh menjadi sehat karena gerakan serta disiplin waktu ya teratur. Sekian dari kelompok 4 akan yang presentasikan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Masing-masing kelompoknya silahkan kumpulkan apa yang sudah dikerjakan dalam masing-masing kelompok. Silahkan kumpulkan bukunya, nanti Bapak akan menilai dari tiap kelompok. Terima kasih. Apakah ada yang belum dimengerti? Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan Pak, sholat, makna sholat. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat lima waktu merupakan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Sholat juga merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya berarti ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Sholat yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan sholat yang telah dituntunkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pembelajaran pagi ini sudah selesai. Untuk pembelajaran minggu depan, yaitu tentang ketentuan sholat. Jadi peserta didik, sholat yang akan dipelajari minggu depan supaya anak-anak bisa lebih paham lagi, lebih bisa dapat mengetahui lagi tentang ketentuan sholat di rumah, tentang tujuan sholat. Oh, berarti minggu depan itu pelajaran itu tentang ketentuan sholat. Jadi di rumah dipelajari dulu, nanti di sekolah akan lebih paham lagi tentang ketentuan sholat dan bisa mengerjakan tugasnya lebih robil alamin. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.